Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami percaya setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, ya lana masa kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang menghidupkan kami, yang menyelamatkan kami. Satu-satunya yang kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau. Tidak ada yang lain. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari katakan dengan iman. Satu-satunya yang berandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Biar Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Hanya Engkau yang kami harapkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Tidak ada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami nggak tahu mau berkata-kata apa sama Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Kami nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Karena ketika kami nggak pernah mempedulikan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami, tapi Tuhan tetap sayang sama kami. Sekalipun kami berharap pertolongan dari manusia, tapi Tuhan gak pernah berubah menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami. Ketika kami berharap manusia membela kami dan kami dikecewakan oleh manusia, tapi Engkau Tuhan tetap ada
Tuhan terima kasih Tuhan. Oh, hari ini Tuhan kami menyadari betapa kekecewaan, kepahitan yang ada di dalam pikiran kami saat ini sebenarnya karena kami berharap kepada manusia, kami berharap kepada dunia ini. Tapi Kau baik Tuhan, tangan-Mu terbuka bagi kami. Tuhan gak pernah tolak kami waktu kami datang, dan Tuhan terima kami. Oh ya, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Satu-satunya pertolongan kami, kekuatan kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan kami, Tuhan lepaskan kami, Tuhan merdekakan kami, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami gak ada di dunia ini kalau bukan karena Tuhan Yesus. Kami gak bisa ada di dunia ini kalau bukan karena Yesus ciptakan kami. Kami gak mungkin hidup sampai dengan saat ini kalau bukan karena Yesus jagai kami setiap waktu. Kami gak bisa hidup sampai dengan saat ini kalau bukan karena Yesus pelihara kami setiap detik. Dan Kau tidak pernah berubah. Kami sadar itu sekarang. Dan biarlah apa yang bisa kami berikan kepadamu adalah seluruh hidup kami. Kami persembahkan buat Tuhan. Kami dalam persoalan, kami persembahkan hidup kami buat Tuhan. Kami dalam kelimpahan, kami persembahkan hidup kami buat Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada yang lain. Roh Kudus, Kau pulihkan setiap kami. Ubahkan hati kami. Karena kami mau Engkau ubah. Kami buka hati kami saat ini. Ubahkan kami Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang seturut dengan gambarnya Tuhan. Bukan gambar papa kami, bukan gambar mama kami. Tapi gambarnya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk diberkati oleh Roh Kudus, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berkata bersama. Nah, shalom semuanya.
Selamat tahun baru. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan itu luar biasa baik. Pada waktu kita tidak menyadari kebaikan Tuhan, dia tetap baik. Dia Tuhan yang tidak pernah menuntut kita untuk bilang terima kasih ya. Dia tidak pernah tuntut kita. Kita yang selalu nuntut dia. Kita selalu tanya sama Tuhan, kenapa gini hidup ini gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita belum tahu gitu. Kita nggak bisa hidup sampai dengan saat ini kalau bukan karena Tuhan yang jagain kita. Ya. Tanggal lahir kita semua pada tahu. Tapi kalau ditanya siapa yang menentukan tanggal lahir? Kalau dia tahu jawabnya, pasti saat ini juga dia akan rasakan betapa baiknya Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu, saya kasih tahu. Dokter nggak bisa menentukan tanggal lahir. Apalagi papa mama. Berarti kalau kamu hidup, saya hidup hari ini, bukan karena bapak dan mamaku. Siapa tahu di tempat ini ada yang sedang kecewa sama bapak mamanya. Saya berdoa hari ini Roh Kudus ngomong sama pikiran kita. Dia kasih tahu kalau kamu hidup sampai dengan saat ini bukan karena pekerjaan manusia. Manusia gak punya rancangan dan gak bisa merancang buat kamu. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, dia punya rancangan. Rancangannya itu rancangan terbaik. Tidak ada rancangan kecelakaan di situ. Siapa tahu kita berpikir sekarang, kenapa aku hidup sampai dengan hari ini? Kamu hidup karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami begitu banyak proses kehidupan yang membuat kita stres, tenang. Hari ini saya berdoa kita tahu jawabannya. Dan kita pulang dari sini kita paham. Oh gitu. Sehingga kita menjalani 2026 ini, kita yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan kehidupan setiap kita, akan memberkati setiap kita. Yang percaya kita berkata di tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi kita hanya bisa menjalani, boleh tunjukkan slide yang pertama, kehidupan kita ini. Ya, pesan yang diberikan kepada kita jelas, divine connection, koneksi kita dengan Tuhan Yesus. Sama kayak HP. HP ini berfungsi kalau dia punya koneksi. Dan dia akan bisa luar biasa gitu, bisa buat kita senang, bisa apa aja yang kita mau, apa aja yang kita mau. Bisa, selama ada koneksi dengan internet. Betul? Bayangkan kalau kita manusia, kita terkoneksi dengan pencipta kita. Makanya kita harus tahu dulu siapa pencipta kita. Siapa yang udah tahu siapa penciptanya? Angkat tangan yang udah tahu. Kakak belum tahu penciptamu? Ya biar kau kasih tahu. Belum? Tuhan Yesus ciptakan kau. Dengar ya, Tuhan Yesus ciptakan kau, bukan bapak mama. Karena kalau bapak mama bisa hidup, gak ada manusia yang bisa buat kita hidup. Gak ada. Kita hidup di sini bukan pekerjaan manusia. Kita selamat sampai sini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita nggak sah. Apa? Nggak sah. Coba kita tarik napas sekarang coba. Yang tarik napas dan rasa enak, angkat tangan coba. Nah, berarti yang nggak angkat tangan nggak tarik napas dia. Kenapa dia nggak tarik napas? Ya bebas sih, kan nggak boleh disuruh-suruh kan? Ada yang suka disuruh-suruh? Nggak ada. Tapi coba aja tahan napas kita. Coba aja. 30 detik tahan napas aja, jangan tarik napas. Rasain loh betapa menderitanya. Sakit kepala, mual kita, asam lambung naik ya kan? Aku banyak pasien asam lambung. Jadi aku berdoa di sini.
Ini semua nggak akan ada pernah jadi pasienku, karena semua disembuhkan oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau dalam pikiran itu sudah penuh dengan ketakutan, ya, kita khawatir akan banyak hal, kita cemas, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Percayalah, asam lambungmu pasti naik, karena pengen makan gak ada duit. Yang kedua, karena pengen makan, tapi udah keburu takut dengan makanan yang kita suka. Itu asam lambung. Dilarang-larang. Jangan makan itu, nanti naik asam lambung kau. Tanya sama dia, kenapa itu bisa ada makanan? Makanan yang ciptain siapa? Kau tahu? Tuhan Yesus loh. Bayangin loh, kalau Tuhan Yesus ciptakan makanan buat kita, kita larang. Bayangin itu. Itu kita. Lalu kalau otak ini suka makan sesuatu, ketika kita makan yang kita suka, siapa tahu rasanya? Senang atau enggak? Senang. Karena kamu senang, asam lambungmu jadi tuh. Dah, kita jawabnya ya. Jadi ada kemungkinan paling besar itu orang sakit asam lambung karena lagi nggak ada. Tahu. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya gini. Sebagian orang akan berkata, nanti gimana itu kalau dokter nggak ada pasiennya? Aku bilang, aku bukan hidup dari pasien. Sumber hidupku adalah, kau tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus kasih kita hidup, saya pelajari di dalam Alkitab, di padang gurun, tempat yang secara logika nggak ada kehidupan. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan kita melewati padang gurun, roti mana jauh di luar nalar bisa turun dari langit. Ibu-ibu akan berkata, gimana bisa makan kalau nggak ada yang dimasak, katanya kan? Boro-boro dimasak, Bu. Alat masak nggak mungkin dibawa dari sana, Bu. Mau masaknya pakai apa? Pakai matahari gitu. Mau beli sayur di mana di padang gurun? Nggak bisa tumbuh. Tapi kuasa Tuhan, Dia tunjukkan buat kita. Roti mana Dia bisa turunkan dari langit. Kau punya banyak persoalan kan? Kuasa Tuhan gak kurang untuk menyelesaikan persoalanmu. Dia sayang samamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Soalnya gini, aku bukan sok tahu, tapi kalau udah punya tatapan penuh kosong, penuh dengan ketakutan, aku tahu banyak kali masalahmu. Ini yang lihat aku ketawa tapi nggak bisa ketawa kan? Aku paham lah, kalau lagi sakit hati. Kenapa aku hidup Tuhan gitu kan? Lu nanya kan? Kenapa? Lu nanya aja sekarang, kasih tahu jawabannya. Tidak ada kita yang hidup di ruangan ini kalau bukan karena Tuhan yang mau kamu hidup. Sebagian akan bertanya, masa sih? Aku jawablah, capek aku belajar 12 tahun dokter ya kan? Belajar ya kerja kami kan? Makanya nggak mau belajar dokter kan? Kalau ditanya semua siapa mau jadi dokter, semua mau. Siapa mau belajar jadi dokter? Gini. Iya. Saya jadi dosen udah hampir 20 tahun. Mereka semua mau jadi Siapa mau jadi dokter? Mau lah Pak, ya kan? Siapa mau belajar? Angkat turun tangan semua. Jadi gimana mau jadi dokter kalau nggak belajar? Ya nggak apa-apa. Kan kalau sakit ya udah datang berobat ya kan. Tapi saya mau bilang, semua itu yang kami pelajari, satu sel di dalam badanmu itu hanya ada karena Tuhan Yesus. Pada waktu aku pelajari semua itu, nggak bisa sombong aku.
Soalnya aku cuma bisa belajar, tapi nggak bisa buat. Masih bisa lebih sombong kurasa kita anak teknik. Ada anak teknik sini? Agak sombong lah kalian bisa. Hah? Karena kalian bisa buat sesuatu. Kalau kami, ya ampun, cuma bisa nengok-nengok. Iya ya, kasih obat, besok sakit lagi. Nah kan diketawain gitu kan? Nah tuh, waduh, capek lo belajarnya 12 tahun. Tapi aku cuma mau bilang, capek pun aku belajar. Semuanya hanya karena kuasa Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Oke, kita masuk ke slide. Nanti kita cerita aja kita. Nih lihat. Jadi di dunia ini ada 2 tipe manusia. Tambah 1 nanti aku kasih tahu. 1 manusia duniawi, 1 manusia roha. Tapi ada 1 lagi nih, tipe khusus nih. Sejak adanya medsos gitu. Setengah-setengah dia. Setengah dunia, setengah roha. Cirinya gampang banget. Dia pasti datang ke gereja. Tapi mohon maaf, dia bukan menyembah Tuhan. Setengah dia sembah Tuhan, setengah dia sembah keinginan dirinya. Ada banyak keinginan di dalam pikirannya. Oke, Yesaya 32. Kalau dari ayat ketiga sampai 14, ciri-ciri manusia duniawi itu nggak mau lihat. Coba lihat aku. Yang nggak mau lihat itu kayak manusia duniawi itu. Karena udah tahu ini di gereja, disuruh nggak mau. Coba mikir ya. Kenapa kita bisa lihat? Siapa yang tahu kenapa manusia bisa melihat? Karena ada mata. Gitu jawabnya. Karena ada mata gitu ya. Yang ciptakan mata siapa tahu? Oh, jadi kenapa manusia bisa melihat? Oh, ya. Dah. Tapi yang kita lihat tiap hari apa? Coba, kita lihat Tuhan. Enggak kan? Enggak bisa lihat Tuhan kan? Padahal kita tahu bahwa ini semua ciptaan. Bisa lihat Tuhan nggak di situ? Loh, ini yang ciptakan dia siapa? Hah? Siapa? Ya Tuhan. Nah, maksud saya. Lalu kalau saya hidup sekarang, apa tuh? Bukan karena Tuhan jagain aku nih. Mungkin kita nggak bisa lihat memang. Karena kita masih manusia dunia. Manusia dunia ini nggak bisa lihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Saya berdiri di sini karena Tuhan Yesus. Yang percaya coba tepuk tangannya coba. Palingan juga ikut-ikutan itu. Ini nih yang tempat lagi berpijak ini. Nggak goyang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bisa digoyahkan. Kuasa Tuhan ini memastikan apa yang kupijak ini nggak longsor. Bisa lihat ini? Tiang-tiang ini? Udah lihat dulu, jangan aku dilihat. Lihat tiangnya. Udah lihat? Udah ya? Kenapa tiangnya bisa tegak? Hah? Yang bilang karena Tuhan, angkat tangan. Yang nggak tahu, angkat tangan. Yang nggak dengar, angkat tangan. Siapa yang jaga tiang ini? Ada penjaganya, semana ada penjaganya. Siapa yang jaga? Nah sekarang mau tanya, baik nggak Tuhan itu? Baik. Dari mana kita tahu dia baik? Ya itu tadi. Ini semua pekerjaan Tuhan. Kita bahkan nggak bisa lihat. Kenapa? Karena yang kita lihat semua yang bukan berasal dari Tuhan. Tawaran-tawaran dari iblis itu banyak di kepala kita. Pengen kaya, ya kan? Siapa pengen kaya? Nggak usah angkat tangan, jangan kau angkat tangan. Aku paham, berarti nggak pernah kau baca ayatnya.
Sorry, I'm sorry. No. Tapi aku pun dulu kayak kau kok. Aku dulu pengen kaya, akhirnya stres sendiri. Tapi waktu aku inginkan Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan berikan lebih dari apa yang bisa kupikirkan, lebih dari apa yang bisa kubayangkan. Karena Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tepuk tangan boleh lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke. Lalu orang yang manusia di duniawi itu terburu-buru gitu ya. Dia nggak mau dengar, itu tadi dia nggak mau dengar. Payah dia mau dengar, nggak mau. Dibilangin apapun dia nggak mau. Ada gitu nggak di sekitar kita? Hah? Adalah, ya. Kalau ada itu di sekitar kita, kamu cepat lari aja dari dia. Bahaya lama-lama dekat dia. Karena kamu nanti akan jadi manusia dunia. Paham? Tapi kalau itu adalah dirimu sendiri. Saya berdoa, hari ini kau buka hati, Roh Kudus jamah hatimu, supaya kau diubahkan menjadi manusia rohani. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan kecewa. Kalau kamu kecewa karena kamu nggak tahu, ini dia. Ya. Orangnya terburu nafsu, bebal, penipu. Ini semua pada pernah kena tipu nih kan? Betul nggak? Pernah kena tipu kan? Lupa gitu. Mana bisa tak lupa? Hah? Berarti kau nggak ingat lagunya ya kan? Lupa nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada waktu kau sama-sama ya kan? Lupa wajah tapi masih ingat kena tim. Kasian. Saya mau bilang kalau kita hidup sebagai manusia rohani nggak ada yang bisa tipu kamu. Karena kamu bisa bedain ini manusia duniawi, gue manusia rohani, nggak bisa nyatu. Kamu akan punya kemampuan membedakan roh. Alam ini cuma pura-pura baik ini. Nah, korban semua di sini. Iya korban di sini. Kalau dia nggak korban dia nggak mau ke gereja. Ngapain juga orang manusia duniawi masuk ke gereja? Kita ini cuma korban. Kenapa kita korban? Karena betul kita akui kita manusia rohani, tapi betul juga kita masih manusia dunia. Nah, nangkap? Kita masuk tipe yang ketiga, setengah rohani. Idage. Tapi hari ini Anda harus mikir, kalau yang kita inginkan itu adalah Tuhan dan bukan dunia. Misalnya kita butuh pertolongan ya. Semua orang pasti butuh pertolongan. Saya butuh pertolongan, abang ini butuh pertolongan. Gimana aku yang butuh pertolongan? Datang sama abang ini yang butuh. Nah, ngapain kan? Rebutan nggak? Ya rebutan. Akhirnya aku kecewa nggak dengan dia? Ya kecewa. Berarti kalau hari ini kita ada sedang kecewa, mikir, kenapa kita kecewa? Karena kita berharap kepada manusia. Mikir. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Bukankah Tuhan saat ini juga sedang menjaga kita? Bukankah sampai hari ini Tuhan menolong kita? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa izin-Mu. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Amin. Jadi kalau sekarang sedang berkecamuk di pikiran kita, wajar, karena kita sedang dikecewakan.
Kenapa kita sedang dikecewakan? Wajar, karena kita berharap sama manusia. Saya cuma bilang sederhana, jangan percayai manusia. Ngeri ya? Ngeri ya? Karena kamu punya Tuhan yang bisa kamu percaya. Kadangkala statement ini stop di otak kita. Katanya jangan percaya manusia, titik. Depresi. Nanya asam lambung. Mau kemana lagi aku pergi? Ke Dr. Joseph ya. Itu statement gak berhenti. Jangan kamu berharap sama manusia karena kamu hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. Kalau kamu masih ragukan bagaimana Tuhan Yesus itu setianya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau nggak sempat baca Alkitab, lakukan seperti kebuat tadi. Lihat aja segala sesuatu ini ada hanya karena Tuhan Yesus. Jadi aku lihat tanganku, ini tangan ini ada karena Tuhan Yesus. Dia bukan hanya ciptakan ini loh. Sadar nggak kita? Tangan ini ada karena Tuhan jaga tanganku. Benar? Apa kita bisa jaga tangan, jaga mata, jaga telinga? Bisa kita jaga semua ini? Hah? Mana sanggup? Dari nyamuk aja nggak bisa. Dari nyamuk. Bayangin itu. Makanya manusia kena demam berdarah. Kena malaria. Tapi orang-orang yang percaya Yesus sudah mencurahkan darahnya menyembuhkan segala penyakitmu. Engkau disembuhkannya dengan kuasanya. Beri kata tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku tadi ada buat status, lupa aku. Mazmur 121. Aduh, Tuhan baik itu. Jadi kalau kita udah senang baca Alkitab ya, datang-datang ke otak kita. Dan itu mengingatkan kebaikan Tuhan. Mazmur 121, lihat ya. Mazmur 121. Oh ya, salah ya, karena tiba-tiba Tuhan ingatin aja tuh. Wow, ayat yang ke-4 ya, 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Kita harus tidur. Waktu kita tidur, Tuhan gak pernah tidur jagain kita. Penjaga Israel. Dengar, Tuhanlah penjagamu. Banyak masalah bukan? Aku coba mau bilang, apa? Itu masalah bukan masalah. Tapi pada waktu kamu datang sama Tuhan, dia akan bilang, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Amin. Iya, jangan kau bilang sama orang masalahmu. Ini kau sibuk bilang sama orang, taruh status, ngapain? Lu jadi bahan tertawaan orang. Tapi kalau kau lanjutkan dengan ayat ini nggak apa-apa. Biar kalian tahu ya, banyak kali masalah. Buat semua masalahmu, cerita kau pakai YouTube, ya kan? Biar dapat uang. Gini ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Rata-rata orang itu senang lihat orang susah. Jadi kalau kita cerita susah di YouTube itu bisa banyak penontonnya. Kalian tahu ya, berapa kali persoalanku, biar buat aja 10 menit itu, biar bisa masuk iklannya 3 kali gitu ya kan. Lalu nanti di ujungnya bilang, tetapi aku percaya karena Tuhan penjagaku, tidak ada yang bisa menyakiti engkau, tidak ada yang bisa memperbuat yang buruk kepada engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Kan kamu karena nggak berharap sama siapapun sekarang, makanya kamu sedih. Iya nih. Nggak salah. Siapapun kita sekarang kalau sedang sedih karena tidak berharap kepada siapapun. Kenapa kita tidak berharap kepada siapapun? Karena di dalam pikiran kita udah kena tipu sama iblis.
Iblis pakai ayat nipu kita. Iblis pakai ayat. Nah tuh, lu jangan berharap sama manusia kan? Makanya lu jangan berharap lagi sama manusia, jangan berharap. Tapi titik dia buat. Dia nggak nerusin, nggak mungkin dia bilang, lu berharap sama Tuhan Yesus aja. Enggak. Kalau itu tidak masuk ke otak kita, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan itu hanya di dalam satu nama. Itu nama Yesus. Kamu akan stres, naik asam lambung. Jangan lupa berobat ke dokter Jo. Kenapa sedih kali? Aku yang salah. No, ingat yang aku bilang tadi. Dengar tadi. Kamu berhenti berharap. Jangan. Lagu dunia itu yang bilang berhentilah berharap. Itu lagu dunia. Berarti kita masih masuk manusia dunia. Iya. Dunia akan bilang kalau kamu nggak punya uang gimana ya kan? Ada tuh nanya di otak kita sekarang. Gimana kalau nggak punya uang? Coba. Sekarang aku ajak kita mikir sama. Gimana kalau manusia nggak punya uang? Udah ya. Aku lihat wajahnya aja. Yang wajahnya tegang, aku tahu. Dia lagi nggak punya uang. Tapi kalau senyum-senyum gini, cuma persoalan kalian aja. Uangnya banyak. Tapi saya mau bilang, kalau kita bergantung kepada uang kita, lihat, kamu nggak akan mampu menjaga itu 24 jam. Kalaupun kamu jaga uang 24 jam, kupastikan 3 hari masuk IGD. Stres, gak tidur dia akan terus jaga uangnya nih. Takut dia pencuri masuk, dia dengar sedikit, terbangun tidak. Tapi kalau kamu percaya Tuhan yang menjaga semuanya, anggaplah bahwa semua yang kamu miliki itu hanya datang karena Tuhan baik, karena kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau ada uang kita lebih ini ceritanya. Ini cuma buat yang uangnya lebih. Kalau yang lagi kurang, aku cuma bisa mohon maaf. Iya lah. Iya, jangan dipaksa. Jangan paksain dirimu mengejar standar dunia. Jangan. Lihat, ini handphone ini akan menunjukkan standar-standar ini kepada kita. Ya. Di sini akan muncul apa yang kita suka. Kau suka apa deh? Suka makanan enak kan? Ya kan? Pasti di handphone banyak keluar makanan enak kan? Ada yang mahal kan? Lalu kamu pengen. Kalau kita udah pengen itu, nggak bisa kita penuhi, kita pasti kecewa. Maka daripada lihat handphone buat lihat makanan enak, gini lihat Alkitab buka. No. Ya kalau nggak mau ingat ya, kalau sakit nanti berobat ke dokter Jo. Sederhana. So simple lah. Aku pasti tahu lah penyakitmu, percayalah dong. Kalau nggak percaya coba nanti, oke? Dok, besok aku masuk UGD, siap lu bilang. Tunggu situ ya, pasang dulu infusnya ya kan, masuklah dulu obatnya, ces, biar turun semua. Kasih oksigen kalau perlu. Kenapa sesak kau kan? Kasih oksigen, pasang oksigen, biar masuk oksigen. Pada waktu kau melihat aku datang, percayalah langsung sembuh kau. Iya bang, bukan karena aku hebat, tapi karena dia pengen jumpa sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya cuma bisa bilang kalau saya bisa datang karena Tuhan Yesus baru masuk ke dia. Enggak. Yang gak usah tanya kalau agamanya beda gimana dok. Ya gak usah, aku bilang Tuhan aja, aku bilang. Ngapain juga kita sakit di perasaan orang.
Karena sama kita aku tahu, kau yang minta aku datang, ya kan? Puji Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus aku datang di sini. Karena Tuhan Yesus juga kau pasti sembuh, langsung sembuh, kau percaya? Gak usah kau gede, tapi kau ingat yang ku bilang, kau pasti sembuh. Jadi saya kalau lihat wajah-wajah ini sebenarnya senang juga gitu. Asik, bakal banyak pasien. Bu, Tuhan Yesus baik, amin. Pak, kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Pak. Pertolongan dari Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Pak. Masih ada yang stres, lihat kiri kanannya dulu. Lihat, bilang sama dia, Tuhan Yesus baik kok. Lu cuma perlu datang sama dia aja bilang. Udah bilang belum? Ini pada diam semua. Siapa punya mulut? Coba angkat tangan punya mulut. Tuh. Bilang kiri kanannya. Datang sama Tuhan Yesus saja ya, bilang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kita tutup ya. Oke. Jadi lihat ini gambar otak manusia ini. Ini kuncinya. Iblis paham benar cara kerja otak kita. Kita yang nggak paham. Karena nggak semua orang akan belajar otak manusia. Karena kalau kau suruh kalian belajar otak manusia, mau berapa jam? Tapi itu pun sampai hari ini aku sedang menulis cara kerja otak manusia secara medis. Karena ini bagian yang ya jujur kami di kedokteran nggak didalami banget ini. Tapi saya mau bilang di otak itu ada memori, ada pikiran, ada keinginan, ada kehendak. Sadar nggak? Ada ingatan nggak kita? Ada pikiran kita nggak? Mikir-mikir sesuatu ada nggak? Ada. Ada keinginan nggak? Aku pengen ini, pengen itu. Ada nggak? Apalagi yang sering nonton Doraemon ya kan? Mau semua dia itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin semua. Kenapa kita punya keinginan? Karena kita pengen senang loh. Semua orang pasti pengen senang. Kita hanya bisa senang kalau apa yang kita inginkan terpenuh. No, itu yang menjadi tipu muslihat iblis. Lalu karena ada memori, kita bisa melihat sesuatu. Muncullah tadi. Tadi ada gambar uang. Ada yang lihat gambar uang tadi di situ? Siapa yang lihat gambar uang di ayat yang sebelumnya? Ada yang lihat gambar uang di situ? Hah? Ada. Yang tadi langsung lihat, langsung bisa lihat uang ada? Enggak ya? Wow, berikan tepuk tangan. Kita hidup penuh dengan Roh Kudus, sehingga uang bukan segala-galanya dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Right? Tapi lihat, kita itu nggak bisa kebal langsung. Saya cuma mau bilang, hidup ini dinamis. Setiap hari kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan demi persoalan. Iblis itu cuma nunggu kapan kita lemah. Puji Tuhan kalau kita nggak bisa lihat gambar uang di situ tadi. Karena aku pikir butuh uang semua ya kan. Sekarang aku paham. Di sini kita butuh Roh Kudus lebih dari segalanya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang kamu simpan dalam memori itu akan mempengaruhi perasaanmu. Perasaan stres itu akan menyakitkan. Sangat menyakitkan. Gak ada orang yang suka stres. Tapi itu muncul dari memorimu, dari pikiranmu, dari keinginanmu dan kehendak yang ada di dalam otak. Dari mana itu? Sejak lahir. Sejak dalam kandungan. Kalau ibu kita itu udah stres banget, maka ketika kita di dalam kandungan juga ikut stres. Berarti kita nggak bingung kalau ada lihat orang stres melulu, karena sejak dari dalam kandungan dia udah stres. Udah tahu kok kan siapa orangnya kan? Hah? Udah tahu kan? Kan dia buat kau stres. Itu jawabannya. Dari dalam kandungan mamanya udah stres. Bu, siapa yang hamil di sini, Bu? Siapa yang udah punya anak ibu-ibu? Kata ibu. Oke, puji Tuhan. Stres nggak, Nang?
Stres. 3 double stres ya. Jadi Pak, mulai hari ini Pak, lihat Pak istrinya Pak, bilang makasih gitu loh. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa masih punya mama papa di sini? Angkat tangan. Wih, kamu tahu nggak? Kalau Tuhan ciptakan mama papa sebenarnya untuk memberkatimu. Tapi kalau kamu rasa sekarang kecewa sama mama papa karena kamu nggak tahu caranya. Tuhan bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia. Nih, aku tanya. Siapa di sini anak-anak muda yang bahagia? Angkat tangan. Kejebak semua. Memang kejebak. Karena kalau kalian nggak bahagia sekarang, jawabanku sederhana. Pulang dari sini, telepon mama papa. Kalau bilang nggak tahu cara mama papa bahagia, ada yang tahu cara buat mama papa bahagia nggak? Hah? Kau, ya ibu udah besar. Kau udah kayak deh. Lihat aku, lihat. Kau punya mata, lihat aku, lihat ya. Kamu tahu cara buat mama papa bahagia? Enggak kan? Nanti tanya ya. Telepon, bilang, "Mak, mama mau apa?" Betul ya? Kenapa? Ini otak ini. Semua manusia pasti punya keinginan. Kalau keinginan itu terpenuhi, dia akan merasa bahagia. Kalau kau buat orang tuamu memenuhi keinginannya, berarti kau menghormati orang tuamu. Kalau kau hormati orang tuamu semua di sini, cuma perlu tanya mama, "Ma, kau maunya apa sih, Ma?" Monitor, Ma, monitor. Gak ada yang lebih menyenangkan orang tuamu kalau kamu belajar. Itu sebabnya kamu gak bahagia. Ini semua yang di hadapanku yang tadi nggak ngaku bahagia itu adalah orang yang kurang belajar. Coba kalian rajin belajar, benar nggak? Kalau kita rajin belajar, kamu diberkati Tuhan. Apa yang mustahil, pertolongan yang kamu harapkan itu datangnya dari Tuhan gitu loh. Tapi kamu berpikir, dari mana datang pertolonganku? Siapa yang bisa tolong aku? Kamu nggak dapat itu semua. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita cuma bisa bilang, Tuhan tolong aku. Benar. Tapi kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak memberkati kita semuanya. Anak-anak kamu akan diberkati kalau kamu hormati orang tuamu. Kamu cuma perlu tanya, "Mak, mau apa Mama?" Pasti dia jawab, "Yang penting belajar kau, Mang." Udah senang Mama. Betul apa betul? Jangan betul-betul aja, kalau dari sini nggak belajar juga. Kamu belajar. Jangan tanya, terus kayak mana nanti aku? Tuhan akan memberkati kuliahmu. Kau akan dijadikan Tuhan berhasil. Kau akan dijadikan Tuhan berbuah lebat. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Kenapa kau sedih? Kau menatapku seakan gak punya harapan. Iya, kayak aku bilang tadi lah ya. Apapun masalah kita datang sama. Kenapa kita datang sama Tuhan? Karena kita percaya hanya Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang punya kuasa. Yang kedua, hanya Tuhan yang sayang sama kita. Hanya Tuhan. Yang ketiga, semua manusia pasti stres. Amin. Amin. Udah senang. Itu Roh Kudus. Ya, benar nggak? Ibu bisa jadi ketawa kan? Karena ibu datang sama Tuhan, ibu setuju. Coba ibu bilang tadi nggak mau aku. Pasti marah terus. Jadi kalau kita tahu kita punya masalah, datang sama Tuhan. Pada waktu kita datang sama Tuhan, Dia nggak pernah kecewakan kita. Tapi iblis tahu otak manusia ini bisa datang kemana-mana.
detik ini kita berharap sama Tuhan, kamu pasti sembuh. Tapi detik berikutnya, kamu berubah lagi pengharapan, kamu sakit lagi. 5 menit kita berharap sama Tuhan, kita sembuh. Tapi 5 menit kemudian berharap jumpa sama Dr. Joseph, ya kan? Datanglah. Kalau nggak sembuh, karena udah ada pengharapan. Harus ketemu aku sama, makin terkenal aku berasa. Amin. Mau nggak datang sama aku? Boleh. Berharaplah hanya sama. Nangkep maksudku? Nangkep. Kalau kita berharapnya sama Tuhan saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau bercabang otak kita, overthinking nanti. Oh, kata si A begini, kata si B begini. Tapi kata Tuhan, bagiku tidak ada yang mustahil. Apapun penyakitmu, engkau pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Okay, next slide. Ini tadi aku belum baca di 2023. Oke. Yesaya 32:15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka pada gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Persoalanmu akan diubahkan Tuhan menjadi kebun buah-buahan, menjadi tempat di mana engkau diberkati. Jadi gini aku sama Tuhan, aduh Tuhan makasih Tuhan, banyak ada masalahku. Karena aku percaya dari masalahku itu, kau ubahkanlah itu menjadi berkat. Aku gak kecewa sama manusia, walaupun aku dikhianati, walaupun aku dihina, dibenci. Biasa, aku bilang biasa. Kenapa? Karena dia yang stres. Karena kalau dia nggak stres, dia akan lihat aku bahwa aku disayang tuh. Kamu jangan harap orang dunia sayang samamu, karena dia nggak kenal Yesus. Bersyukur kamu datang malam ini di sini, karena di sini semua orang-orang yang sudah kenal betapa baiknya Tuhan Yesus. Tidak mungkin kamu disakiti, tidak berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Tapi jangan berharap uangnya aja. Jangan. Nanti sebagian akan datang sama aku, bagi doa aku Dr. Joseph. Aku cuma bisa bilang minta maaf, masih banyak utangku gue. Tunggulah ya, berlimpah-limpah dulu, baru gua kasih. Tapi aku percaya orang yang bergantung, berharap hanya sama Tuhan, tidak akan pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan terima Roh Kudus. Right? Terima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, Allah sendiri yang masuk ke dalam kita. Cuma perlu terima. Buka hati aja, terima aja. Jangan yang lain harapkan. Next slide. Oke, ini untuk orang kaya-kaya lain ya. Ada orang kaya sini tadi, nggak ada kan? Kalau ada orang kaya bertobat yuk. Kalau kamu gembira, bersukacita karena uangmu, no, itu akan membawa binasa. Bersukacitalah karena yang memberikan itu. Bersukacitalah karena itu semua sumbernya dari Tuhan. Bersukacitalah karena hanya Tuhan yang bisa jaga itu semuanya. Kalau kamu tidak bersukacita karena Tuhan, kamu akan jaga itu tadi. Aku bilang tadi, 3 kali 24 jam jaga harta sendiri, masuk UGD. Next slide. Sakit kita ya. Roh Kudus dicurahkan. Next slide. Nih, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, right, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itu dosa. Lihat mata kita sekarang, mau apa kita lihat. Kalau kita terlalu banyak melihat dunia-dunia ini, dari mana? Dari handphone. Ganti siaran handphonemu. Ya, maka aku buat siaranku ya kan. Taruh YouTubeku, buka YouTubeku aja. Supaya nggak usah berobat kan sama aku, itu maksudnya. Sebenarnya rugi aku kasih YouTubeku ya kan. Rugilah. Dok, udah sembuh aku katanya. Bah, nggak jadi berobat opung itu juga. Tapi saya cuma mau bilang satu hal. Apa yang saya tampilkan di situ sama dengan apa yang saya bicarakan di sini.
Kalau kita buat Tuhan itu satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya yang kita andalkan, dan kita tidak berharap kepada manusia manapun, kita tidak berharap kepada keadaan apapun. Uangmu jangan harapkan, jabatanmu jangan harapkan, kamu berharap ada sama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Jangan bercabang. Ingat ya, ini kata kuncinya, ini sering lupa nih. Ini pulang dari sini nanti banyak kali yang kita lihat kan, ada handphone ya kan, bagus sekali handphonenya ya. Gak usah kita lihat itu pekerja handphone di sana. Bu, cari apa bu? Ini bagus loh bu. Wih, padahal kita baru bicara di sini tidak ada yang bagus selain Tuhan ya. Setuju ya? Makanya kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita akan ikut dengan dunia. Nggak habis-habisnya tawaran di luar sana. Aku aja handphone tuh udah berapa tahun nggak ganti-ganti. Apalagi nggak aku ganti. Ini sepatuku nih 10 tahun. Gak usah dilihatin kali bang. 10 tahun emang. Karena nggak percaya. Nih celana aku ini. Mau kalian celana aku nih? Hah? Enggak, aku bisa beli dari mana aja gitu loh. Dari Shopee. Cuma 100.000. Pada waktu belinya ketawa aku. Kenapa? Jalan-jalanku ke Uniqlo ya kan. Wah 500.000. Kayak sakit hatiku. Soalnya gak cukup uang ya kan. Kalau setelah itu bilang hanya celananya, bilang sama istriku. Cari Shopee. Ini Shopee. Enak kali itu bilang. Karena aku percaya tidak ada sukacita yang bisa melebihi sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan damai sejahtera buat kita. Apapun persoalan kita, di tengah badai apapun, percayalah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di saat badai bergelora, Tuhan akan tetap bersamamu. Bapa, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. Katakan, di saat badai, tidak ada yang lain, hanya Yesus bersamamu. Bapa iblis akan langsung ganggu kita di sini. Kita praktekin gimana cara iblis. Kita nyanyi tanpa musik. Oke? Karena di luar sana nggak ada musik. Nanti nggak tahu kita nyanyi di luar sana. Soalnya musiknya mana? Tapi pada waktu kita berada di tempat tidak ada musik, kamu tetap bisa nyembah Tuhan. Sama-sama. Di saat badai. Yang bisa tepuk tangan, tepuk tangan. Ku akan terbang bersamamu. Hanya Yesus, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada drum. Yuk. Di saat badai.
akan masuk ke dunia nyata setelah dari sini. Saya mau bilang ada begitu banyak suara. Nanti suara-suara itu akan masuk ke kamu. Dan itu akan membuat kita down lagi. Kita harus ngerti. Itu sebabnya kita jaga circle-mu. Jaga temanmu. Kalau temanmu tidak membuat engkau mendengar tentang Kristus, tinggalin. Kalau dia cuma cerita kehebatan orang lain, tahu nggak kau? Enak kali dia. Kalau handphonemu hanya menunjukkan kenikmatan dunia, buang aja handphonemu daripada kau sakit. Dunia ini akan mempengaruhi kita melalui mata, melalui telinga, bahkan melalui kulit kita. Dia akan kasih pengaruh. Kita akan ikut dengan dunia dan kita akan habis dalam dosa. Dalam dosa. Tapi kalau setiap hari kita jaga, kamu nyanyi supaya jangan suara iblis yang masuk otakmu. Nyanyi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamanya. Bapa kau raja atas musa, ku telah aku jamin asam lambungmu turun. Buat bapak-bapak, mungkin kamu udah mau kena serangan jantung, kamu nyanyi ini. Kamu nyanyi. Nggak jadi bapakku gini, tapi nyanyi. Ya. Lihat itu. Ya. Silakan panggil Grab ke UGD, silakan lah, nggak larang panggil Grab ke UGD. Panggil aja, tapi di Grab nyanyi. Di saat ada bergelora. Apa? Sakit kepala tadi kan? Nyanyi. Sampai bergelora, andalkan Tuhan. Nyanyi. Kalau lebih kuat suara di kepalamu, lebih kuat kau nyanyi. Mau fals pun nggak apa-apa, tak persoalan fals. Karena hanya kau yang dengar. Tapi kalau aku dengar, aku bantu kau nyanyi, ya kan? Nyanyi aja kan, gak ada rugi. Yeah. Right? Tapi kalau ada kawanmu, disuruhnya diam lah kau. Tinggalin dia. Kamu ambil tempat di tempat lain. Jangan harapkan temanmu itu. Enggak, itu bukan temanmu yang buat kau dekat sama Tuhan. Cewek-cewek juga, dengarin cewek-cewek ya. Aku kasihan aja sama cewek-cewek ini. Padahal lemah semua. Padahal di internet dibuat kaum terkuat di muka bumi, ya kan? Nanti kalau udah jadi nih kalau belum menikah lu belum kaum terkuat di muka bumi, belum menikah dulu baru jadi ras terkuat di muka bumi. Tapi hari ini pada waktu kita andalkan Tuhan, Roh Kudus itu akan ada dalam hidup kita. Kamu lihat apapun akan berbeda. Dunia bilang ini it's impossible. Dunia bilang gitu. Bahkan dirimu mungkin akan bilang gitu di kepalamu. Tapi kalau kamu dengar firman Tuhan, dia bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kamu akan diolok-olok. Ayo lebih kuat lagi suaranya. Bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lawan itu suara di kepalamu. Jangan kamu berharap sama manusia, kamu pasti kecewa. Berharap sama Tuhan aja. Jadikan dia Bapamu satu-satunya yang kamu andalkan. Kalaupun Bapa di dunia mengecewakanmu, andalkan Bapa di surga. Jadikan dia raja. Tuhan, mulai hari ini keinginanku cuma satu. Ikuti apa kehendak-Mu aja Tuhan. Dari mana aku tahu kehendak-Mu Tuhan? Ini dari firman Tuhan. Yang malas baca, rajin aja baca firman Tuhan. Bukan karena disuruh. Aku gak nyuruh kau baca Alkitab. Jangan kau baca Alkitabmu kalau karena aku suruh. Kamu baca Alkitab karena kamu dengar. Tidak ada yang lain tempat pengharapanmu kecuali Tuhan. Dan dia menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu sebabnya aku gak bisa lepas dari Alkitab. Kapanpun, dimanapun. Kalau aku gak ngapa-ngapain, aku baca Alkitab. Aku gak mau lihat medsos. Kalau aku pakai medsos, aku jadi creator. I will be a content creator. Aku akan kasih konten ke dunia ini.
Hanya satu kontennya. Pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam nama Yesus, nggak ada yang lain. Itu kontenku. Manusia akan mengejek, wajar, karena memang manusia pasti akan nolak dia. Tapi saya percaya, itu akan membuat aku sembuh. Amin. Kita pulang hari ini, terimanya. Roh Kudus itu nggak pernah beranjak dari kita. Roh Kudus itu akan ada dalam kita. Mari kita berdoa. Oh, rabasikinda, raba. Kamu buka hati. Buka hati, undang Roh Kudus datang. Roh Kudus masuk ke dalam diriku. Roh Kudus, mulai hari ini hanya Engkau yang kuharapkan. Haleluya. Oh, Jesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, ralana kamu hanya perlu terima, aku terima. Ku buka hatiku untukmu, ku buka pintu hatiku untukmu, Yesus. Biarlah rabaya satu, sebab tidak ada yang lain yang bisa ku andalkan. Hanyalah Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Oh ya, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tanda-tanda yang ajaib akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda mukjizat akan menyertai orang percaya. Di dalam nama Yesus, engkau akan diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Engkau diberkati oleh Bapamu di surga. Engkau akan dikuduskan oleh Roh-Nya yang kudus. Oh ya, terus minta, terima. Engkau tidak sama lagi. Engkau menjadi manusia rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Hari ini kami pulang berkemenangan karena kami tahu yang kami andalkan satu-satunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.